Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental.
3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area Tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman,
48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar,
ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka.
Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta
pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut.
Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU.
Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan.
Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter.
Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan,
jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun,
Ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan,
kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru.
Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten,
Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak.
Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48,
yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. I juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual,
ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun Ih berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan,
menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut. Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU. Karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten, Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU. Karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU. Karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU. Karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Di operasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU. Karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif care unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspomal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan ADC dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspemal, Laksamana Muda TNI Samista, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Markas Koarmada RI, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Samista mengonfirmasi bahwa ketiga tersangka tersebut, yakni Sertu A, Sertu RH, dan Kelasi Kepala Ba, kini berada dalam tahanan Puspemal untuk penyidikan lebih lanjut. Pembagian peran penembakan bos rental mobil Samista menjelaskan bahwa ketiganya diduga terlibat dalam kejadian tersebut tanpa pembagian peran yang jelas. Meskipun mereka semua terlibat, tidak ada penetapan peran seperti eksekutor atau pelaku utama di antara mereka. Penyidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang disebut sebagai paman korban, diduga melakukan penembakan terhadap Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas dalam kejadian tersebut. Ancaman sebelum penembakan Rizky Agam Putra, anak dari Ilyas Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sebelum penembakan terjadi, ayahnya sempat diancam oleh oknum TNI AL yang menuduhnya terlibat dalam sindikat mobil curian. Agam menjelaskan bahwa ancaman itu terjadi ketika mereka berhasil menemukan mobil rental yang dicuri di kawasan Kecamatan Saketi, Banten. Agam menirukan ancaman yang diterima ayahnya, "Saya ini TNI AL, kamu sindikat ya atau saya tembak sekarang?" Meskipun Ilyas membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik rental mobil, oknum TNI AL yang terlibat tidak menggubris penjelasan itu dan malah mengancam akan menabraknya. Kasus penembakan bos rental mobil ini bermula dari dugaan penggelapan sebuah mobil rental pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Sebuah mobil Honda Brio disewa menggunakan dokumen palsu, kemudian dijual kepada pihak ketiga, yang mengarah pada konfrontasi di res area KM 45 Tol Merak Tangerang. Salah satu tersangka, Sertu A, yang juga bertugas sebagai ajudan, ADC, dengan senjata inventaris, diketahui menembak korban dalam insiden tersebut. 3 tersangka anggota TNI AL ini juga dibagikan di media sosial. Ini tampang 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental. 3 anggota TNI Angkatan Laut kini telah ditangkap dan ditahan terkait kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, 48, seorang pemilik usaha rental mobil. Insiden tragis tersebut juga mengakibatkan salah satu rekan korban, Ramli Abu Bakar, ikut tertembak dan mengalami luka-luka. Ia yang saat itu ikut Ilyas berusaha menyita mobil sewaan milik Ilyas tersebut ikut tertembak di res area KM 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025 lalu. Ia mengalami luka pada tangan dan perut. Ramli kini masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, menjalani perawatan di unit perawatan intensif, Intensive Care Unit, ICU. Anita, istri dari Ramli mengatakan, kondisi suaminya masih belum stabil. Ia masih koma dalam perawatan. Untuk hari ini kami belum ada kabar apapun dari ruang ICU, karena apapun kan harus dengar dari dalam, dari keterangan dokter. Cuma semalam abis CT scan aja, karena harus ada operasi kedua untuk pengambilan peluru karena masih bersarang di dalam, katanya. Anita menjelaskan, jika dirinya sedang berada di ruang tunggu ICU RSCM. Namun, ia tidak bisa kemana-mana sebab menunggu kabar dari pihak rumah sakit atas tindakan lanjutan untuk sang suami. Lebih lanjut, Anita membeberkan, kondisi Ramli pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, sempat ada pendarahan di bagian paru. Kemarin cuma ada pendarahan di paru. Pokoknya kemarin ada pendarahan. Dioperasi itu untuk membenarkan dulu bekas jalan pelurunya, jelasnya. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto mengungkap peran 4 pelaku penggelapan Honda Brio RS Urbanite di res area KM 45 Tol Tangerang Merak. Menurut Suyudi, tersangka Ajat Sudrajat, 29, berperan sebagai pelaku utama yang menggelapkan Brio milik Ilyas Abdurrahman, 48, yang disewa dari Makmur Jaya Rental Mobil. Setelah mobil dikuasai, selanjutnya mobil diserahkan kepada tersangka I untuk dijual, ujar Suyudi dalam keterangannya, tanggal 6 Januari tahun 2025. Adapun I berperan sebagai pengarah penggelapan, menyuruh Ajat untuk menyewa Honda Brio tersebut.
Ih juga berperan menyiapkan KTP dan KK palsu atas nama AS untuk dijadikan sebagai syarat dokumen penyewa kendaraan dan juga menjual Honda Brio kepada saudara RH, DPO, ungkap Suyudi. 3 anggota TNI Angkatan Laut, AL, yang terlibat dalam penembakan bos rental di res area tol Tangerang Merak pada awal Januari tahun 2025, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda